Hidup sementara saudaraku. Orang yang suka main-main tanah, orang yang suka main-main timbangan, inilah nanti sebelum di akhirat, sebelum di padang mahsyar, sebelum di neraka, baru di liang kubur, sudah dijepit kubur. Sudah lama liang lahat itu menunggu. Kata orang, sama seperti orang ngidam mau makan mangga liang lahat. Masuk. Begitu masuk ke dalam, remuk sekali, hancur. Macam es cendol di dalam. Nikmat yang besar ini, lampu yang terang benderang ini, sound system yang menyala sampai ke telinga terang jelas, ini kalau tidak kita syukuri akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau dicabut Allah? Tidak. Kita mau air emas, tetap rezeki melimpah sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Sawit tetap berbuah segar bugar. Tapi jangan mengkhianati nikmat Allah. Sawit yang sudah kutumbuhkan kata Allah, keluar dari dalam tanah, berbuah, berputih, dipanen, diganti Allah Subhanahu wa taala. La in kafartum, tapi kalau kufur dicabut Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang bisa kufur? Main timbangan. Ada timbangan ini sebesar apapun tandannya tetap 50 kilo. Mau kecil 50, besar 50, sedang 50. Duduk dia di situ 50 juga. Wailul lil mutaffifin. 114 surat dalam Al-Quran, ada satu surat khusus untuk tukang timbang sawit. Surat Al-Mutaffifin. Buka nanti. Buka Quran. Saya yakin jamaah tukang-tukang timbang nanti pulang cari. Mana surat untuk saya? Pas dia lihat, enggak ada timbangan sawit. Terus apa situ? Curang timbangan. Itu ente itu. Wailul lil mutaffifin. Celaka orang yang suka main timbangan, curang dalam takaran. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau sawit dia yang ditimbang matanya tajam kurang. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau yang dia nimbang punya orang selalu merugikan orang. Ingat di akhirat. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Dia akan membawa kecurangannya pada hari kiamat. Nanti di akhirat ada yang curang macam-macam. Curang zakat kambing, di akhirat mikul kambing. Ada nanti di akhirat mikul Avanza, plat merah. Nah, itu yang curang-curang. Tapi masih keren. Masih keren kalau mikul mobil. Ada nanti di akhirat mikul brondol. Nah, itulah yang tukang curang timbangan. Ini yang ngomong siapa? Allah. Yang saya sampaikan, saya penceramah yang tidak berani ngomong dengan kalimat saya sendiri. Selalu saya kutip ayat Quran, hadis Nabi, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, fatwa ulama. Tak keluar daripada itu. Karena semua akan dituntut di hadapan Allah. Sekecil apa? Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan. Sebesar biji sawi. Anak-anak sekarang kalau saya sebut biji sawi dia nggak tahu. Sebesar tai coro. Kalau sebesar tai coro aja dituntut, apalagi sebesar brondol. Ustaz dah berapa kali nyebut brondol? Lebih dari 5 kali. Karena itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ini kapleng saya, ini kapleng kamu, ini sawit kamu, ini sawit saya. Ini batas sudah ditetapkan oleh KT, oleh Bapak Kades, Kadus, RT, RW. Ya, tapi diam-diam digeser. Siapa yang menggeser batas tanah qaidah shibrin, sejengkal saja kau geser, quyida sab'i aradin, 7 lapis tanah akan melilit di padang mahsyar di akhirat. Sejengkal kau geser, 7 lapis akan melilit leher. Tuwiqa quyida, dililitkan di leher 7 lapis ke bawah. Alhamdulillah Ustaz, kami tidak ada yang geser sejengkal. Terus 2 meter. Hidup sementara saudaraku. Orang yang suka main-main tanah, orang yang suka main-main timbangan,
Inilah nanti sebelum di akhirat, sebelum di padang mahsyar, sebelum di neraka, baru di liang kubur, sudah dijepit kubur. Sudah lama liang lahat itu menunggu. Kata orang, sama seperti orang ngidam mau makan mangga liang lahat. Masuk. Begitu masuk ke dalam, remuk sekali, hancur. Macam es cendol di dalam. Oleh sebab itu maka tukang gali kubur itu ngukurnya bukan pakai meteran. Saya dapat berita ketua masjid meninggal. Saya segera datang. Oh, sampai ke tempat pemakaman sepi. Jangan-jangan salah alamat nih. Saya tanya, Bapak penggali kubur? Iya. Penggali kubur ketua masjid? Iya betul Ustaz. Kok udah sunyi? Orang belum datang, Ustaz keduluan. Oh, kesempatan wawancara sama tukang gali. Bapak ini bambunya untuk apa Pak? Ini untuk mengukur panjang jenazah Ustaz. Kenapa nggak pakai meteran? Takut kalau pakai meteran lupa. Diukur jenazah 170, rupanya 180. Pas nggali kurang, akhirnya ahli waris nuntut. Yang disalahkan tukang gali. Kenapa salah ukur? Tapi kalau pakai bambu nggak mungkin salah. Ini jenazahnya, maka bambu langsung. Sering terjadi Pak, sering Ustaz, sudah diukur, begitu sampai kurang. Terus gimana? Gak mungkin kami gali lagi, terus ya udah pijakkan aja di dalam. Hati-hati, di atas tanah hanya sementara. Mana lebih lama, di atas tanah apa di dalam tanah? Dalam tanah. Nih tanah, inilah bumi. Sebentar saja di atas tanah, ceramah sana, ceramah sini, ceramah sana, ceramah sini, masuk. Manen sana, manen sini, manen sana, manen sini, brondol sana, brondol sini, masuk. Tanda tangan sana, tanda tangan sini, tanda tangan sana, tanda sini, tanda masuk. Razia sana, razia sini, sana, masuk. Kita semua akan masuk ke dalam tanah, akan dimakan cacing tanah. Mana yang akan kita bawa mati menghadap Allah? Ibu, kalau bapak meninggal, ada ibu yang mau masuk agak semalam? Tengok, mereka ngaku sekarang. Tidak. Lalu yang perempuan selama ini yang nangis di pinggir kubur suaminya, Papa. Semua orang nahan dari belakang. Ojo melebu, ojo melebu. Makanya nanti kalau ada perempuan mau masuk ke dalam, jangan tahan. Ya kan? Melebu. Gelem apa orang gelem? Mana ada yang mau? Sandiwaranya aja itu. Ustaz Somad selalu perempuan yang dia lecehkan. Saya bukan melecehkan. Sekarang kita balik. Bapak, kalau mereka meninggal, mau bapak masuk ke dalam? Takut mereka. Ternyata mereka anggota isti, ikatan suami takut istri. Saudara yang dimuliakan Allah, saya bukan provokator, bukan mau membentur melaga Bapak Ibu. Saya cuma mau mengingatkan, sayang, silakan sayang. Tapi sayang sampai ke liang lahat, sampai ke kubur. Orang air emas sayang kepada Abdul Somad. Andai mati Abdul Somad, mereka tetap membacakan untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah. Jangan baca sekarang. Kalau orang air emas membacakan Al-Fatihah untuk Abdul Somad meninggal di Pekanbaru, sampai apa orang nyampe? Siapa yang bilang? Lewatlah sahabat bersama Nabi di samping kubur. Lalu Nabi mengambil pelepah korma fasaqahu nisfain, dibelah jadi dua. Lalu Nabi menusukkannya ke makam. Sahabat heran, mengapa engkau tusukkan pelepah korma itu ya Rasulullah? Ternyata pelepah korma bertasbih dan tasbihnya sampai pada orang mati di dalam. Kalau tasbih pelepah korma sampai, apalagi bacaan Quran orang air emas. Itu dalil bacaan Quran sampai. Oh, itu akalan-akalan Abdul Somad aja. Yang ngomong bukan Abdul Somad, Imam Nawawi, meninggal tahun 676 Hijrah. Kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhazzab.
kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, kitabnya Al-Adhkar An-Nawawi, kitabnya Riyadhus Shalihin. Imam Nawawi ahli hadis, ahli tafsir, hafal hadis Sahih Muslim di kepalanya, mengatakan bacaan Fatihah sampai untuk orang mati. Tiba-tiba ada orang yang baca hadis, baca sanad hilang matan, baca matan hilang sanad kalau laptopnya hidup. Mengatakan tidak sampai bacaan Quran untuk orang mati. Bapak Ibu percaya sama Imam Nawawi apa Ustadz laptop? Terserah, mau percaya Ustadz laptop terserah. Yang penting saya percaya pada imam-imam, ulama-ulama, Ahlus Sunnah wal Jamaah, bacaan Quran sampai pada orang meninggal dunia. Siapa yang tidak percaya, minta nama lengkapnya, nanti saya bacakan kalau udah mati. Kalau nggak sampai, cepat-cepat kasih tahu. Sedekah makanan sampai apa nggak sampai? Sampai. Orang air emas buat kenduri untuk marhum Abdul Somad. Silakan anak yatim makan. Datanglah seorang laki-laki bernama Sa'ad. Siapa namanya? Sa'ad. Sa'ad artinya bahagia. Bahasa Melayunya happy. Datanglah orang bernama Sa'ad. Ya Rasulullah, ummi matat. Mak saya meninggal dunia. Apa atasaddaqu anha? Kalau saya bersedekah, apakah pahalanya sampai ke makamnya sudah meninggal? Kata Nabi, tasaddaq, silakan sedekah. Ayu sadaqatu afdal. Sedekah apa yang paling afdal? Saqiyul ma, ngasih air minum. Idzan ahfiru bi'ran. Kalau begitu saya gali sumur. Langsung saat tanpa basa-basi menggali sumur, sumurnya diwakafkannya untuk almarhumah ibunya. Maka Bapak Ibu, saya tidak nyuruh ibu besok ambil cangkul untuk menggali sumur. Datang besok ke pondok pesantren, tanya, Pak Kiai, berapa sumur yang perlu? Sumur bor berapa? Ada perlu 5 lagi. Nah, insya Allah. Ibu mau ngasih? Enggak, nanya aja. Kalau kau kaya, datang ke pesantren, lihat WC-nya. Berapa banyak mereka tidak jadi sholat berjamaah gara-gara kebelet. WC 5, yang mau masuk 500. Daftar antrian full, macam mau berangkat haji. Oleh sebab itu maka ini bantu semua anak yatim, fakir, miskin, sedekahkan, hadiahkan pahalanya kepada almarhum almarhumah. Itu bukti kau kaya. Kaya bukan sawit sejauh mata memandang. Kaya bukan mobilnya mewah. Kaya bukan rumahnya besar. Oh, itu orang kaya tuh Pak Ustaz. Rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar. Tinggal tuh semua. Kalau kau kaya, berapa anak yatim yang kau biayai bulan ini? Jangan jawab. Karena begitu mudah menggerakkan anak lidah. Santunan anak yatim menjelang Ramadan. Menjelang Ramadan semua menyantuni anak yatim. Begitu habis Idul Fitri. Emangnya anak yatim makannya cuma Ramadan? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rajab, Sya'ban. Full. Oleh sebab itu, bukti pengajian berhasil malam ini, besok kumpulkan anak-anak yatim, santunan anak yatim. Hari Jumat ini kotak yatim kita terkumpul uang 30 juta. Kenapa tidak dibagi? Berhasilnya bukan karena duitnya banyak, bagi. Ini Ustaz cerita apa nih? Saya ketua masjid. Elek-elek ketua masjid ini. Ditanya anggota, berapa kas yatim kita? 30 juta Ustaz. Kenapa nggak dibagi? Bagi. Lebih baik hari Jumat diumumkan. Kas yatim kita 0. Bayarkan ke sekolah anak yatim. Ini banyak juga bapak-bapak ini rajin nyantuni anak yatim. Rupanya maknya muda. Kalau beli baju, beli 2. Pulang ke rumah, kasih sama istri. Nih baju, siji, loro. Kok loro mas? Anaknya kan siji. 1 untuk anak kita, 1 untuk anak yatim di belakang. Kamu yang ngantar. Soalnya kalau saya yang ngantar nanti perang dunia ketiga. Begitu. Awal bulan, gajian, dapat duit dari KT, mampir ke koperasi, mampir ke warung. Beras 10 kilo, gula 1 kilo, minyak 1 kilo, sarden 10 kaleng, susu 10 saset, roti masukkan bungkus 5, antarkan ke fakir miskin. Siap?
Orang air emas tawadu, dia tidak mau zohir, dalam hati aja. Saya tahu, saya husnuzon sama orang air emas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu amal akan menyertai kita kalau mati nanti. Semua tinggal, sorban kesayangan tinggal, baju koko paling disuka tinggal, peci paling disayang tinggal. Tinggal semuanya, mikrofon. Walaupun saya kemana-mana ceramah, nanti kalau mati apa mau mikrofon? Tinggal digulung pakai kain putih, ibu punya baju batik, bapak punya kain cantik, semuanya tinggal dibagi-bagikan oleh ahli waris. Anak pun tidak mau memakai itu. Mereka buka-buka lemari, jadul. Tinggal. Rumah yang besar, apa kata mereka? Rumah ini terlalu besar untuk kita, Mas. Iya. Jadi kalau gitu gimana? Kita jual, dibagi-bagi. Mobil mereka buka STNK BPKB, mereka bawa ke kantor Samsat di Taluk Kuantan. Ganti nama. Kata Pak Polisi, kenapa ganti nama? Karena dia sudah meninggal dimakan cacing tanah. Habis. Pak Polisi tidak mau menangkap almarhum. Mana yang kekal abadi? Kalau pernah 1-2 sak semen untuk masjid. Kalau pernah memberikan 1-2-3 batang kayu untuk pondok pesantren. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hidup yang singkat ini manfaatkan. Mumpung masih ada umur panjang. Fa'idha faragta fansab. Selesai dari satu ibadah, pindah ibadah lain. Sholat, sudah. Puasa sunat, sudah. Ibu rajin puasa sunatnya. Gak pernah tinggal Pak Ustadz. Senin Kemis. Kenapa? Diet. Ibu yang puasa sunat Senin Kemis. Bagus. Lanjutkan. Niatnya bukan diet. Tapi lillahi ta'ala. Tapi jangan niat puasa sunat. Niat puasa qadha. Qadha bukan kata. Qadha mengganti yang kemarin tinggal. Ramadan kemarin tinggal 30 hari. Karena mengandung anak. Mau diganti sekarang. Menyusukan. Tinggal 30 hari. Tahun depan. Menyusukan anak 2 tahun. 30 hari. Untuk satu engkau saja nak. Tinggal puasa ibumu 90 hari. Bayangkan itu. Ini banyak anak-anak muda ini merasa gagah perkasa. Tak ada hormat kepada orang tua. Disangkanya dia langsung dari planet Mars sampai kemari. Kau pernah mampir di perut mereka 9 bulan 10 hari. Kalau mau merasakan gimana rasanya hamil, pulang dari sini, ambil kelapa muda, ikat di perut 9 bulan 10 hari. Kalau kau mau merasakan bagaimana sakitnya melahirkan, nanti kalau saya ceritakan gimana sakitnya melahirkan, nggak ada yang percaya. Macam tahu aja dia. Pulang dari sini, makan mangga, telan bulat-bulat, keluarkan bulat-bulat. Biar kau rasakan bagaimana kena jahit 6 liang. Menyusukan 2 tahun lamanya. Berapa kali mereka tak jadi sholat duha. Padahal sudah berwudu. Usolli sunnatad duha rak'ataini. Jadi. Berapa kali mereka tidak pergi wirid yasin. Berapa kali mereka diusir dari majlis akad nikah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat cincin emas. Berapa kali mereka terusir. Berapa kali mereka dilecehkan gara-gara kita. Kalau masih hidup dia sekarang, belikan makanan kesukaannya, sate, ayam, terserahlah apa aja. Bawakan, suapkan, cium tangannya, peluk dia. Kalau dia sudah tak ada lagi, bawakan ke rumah anak yatim. Itu yang menolong. Bangun tengah malam, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada anak muda di Pontianak punya gerakan. Nama gerakannya gerakan membawa emak makan enak. Mantap kan? Waktu dia cerita ke saya, Ustaz Somad, tolong endorse. Kita punya gerakan namanya gerakan membawa ayah dan emak makan enak. Ustaz Somad pernah melaksanakan ini. Saya tak sombong, saya bilang. Semua rumah makan di Pekanbaru itu pernah saya bawa emak saya. Makan lama. Nanti ku bayar. Biar banyak-banyak. Bukan saya tak ada duit. Duit ada. Takut saya kena kolesterol. Kumat darah tinggi, kena gula. Makan.
pergi rumah makan Melayu, pergi rumah makan Jawa, pergi ayam penyet, pergi sambal tuk-tuk, pergi rendang, semua. Bawa orang tua kita. Jangan setelah dia meninggal dunia, barulah kita menangis mencakar dinding. Saya kalau ada orang menangis, emaknya meninggal, mau saya antuk, karena kepalanya ke tiang. Itu menunjukkan dulu hidupnya tidak berbakti pada orang tua. Tidak menyenangkan hati orang tua. Sawitmu banyak, tapi tak pernah satu pun kau berikan pada dia. Duitmu banyak, tapi tak pernah kau bahagiakan dia. Bawa dia jalan-jalan, senangkan hatinya, bahagiakan dia. Kalau engkau ingin rezekimu seperti rezeki raja-raja, perlakukanlah ayah dan ibumu seperti raja. Bukan hadis Nabi, dapat saya dari grup WhatsApp. Alhamdulillah, malam ini saya berhadapan dengan orang-orang yang membahagiakan orang tua. Dari mana Ustaz tahu? Kalau mereka tidak membahagiakan orang tua, tidak mungkin mereka suka dengar pengajian. Orang yang dengar pengajian pasti hatinya dapat taufik hidayah karena doa ibu dan ayah menembus pintu-pintu langit. Jangan kau pikir sawitmu banyak karena pupuknya banyak. Bukan. Jangan kau pikir duitmu banyak karena hebat manajemen. Bukan. Rezekimu banyak karena doa dia di tengah malam meleleh air matanya. Memintakan, ya Allah, jadikan anakku anak yang bahagia. Tapi kalau tidak kau bahagiakan dia, menderita seumur hidup, tak akan pernah mencium kebahagiaan. Kalaupun duit banyak, berenang dalam penderitaan sebagaimana tetesan air matanya. Maka jangan pernah menyusahkan orang tua. Ini anak-anak muda ini banyak menyusahkan orang tua. Baru namanya aja muncul di HP, udah stres orang tuanya. Wah, kacau ini. Siapa namanya? Troublemaker. Tukang buat masalah. Nauzubillah. Alhamdulillah. Beruntung Bapak Ibu malam ini. Anak-anak mudanya semuanya anak muda yang baik-baik. Malam ini tidak ada anak muda air mas yang pacaran. Kalau tadi ada mengajak boncengan. Ayo kita boncengan. Tidak. Malam ini kita putus. Besok pagi kita sambung lagi. Tadi saya mintanya doa, ya Allah, 30 menit aja pun jadilah tahan hujan, ya Allah. Ternyata 9.30 selamat, jam 10 selamat. Sekarang sudah 10.15, 75 menit saya sudah ceramah. Ditahan Allah Subhanahu wa taala, rahmat. Kata malaikat, kuturunkan ya Allah. Jangan dulu. Kasih dulu agak-agak 75 menit, kata Allah. Habis itu baru tumpahkan semuanya. Doa istisqa mereka yang kemarin minta hujan pagi, petang, siang dan malam. Ya Allah, turunkan hujan. Depending Allah SWT. Malam ini, habis maghrib tadi pas kami sedang makan, mulai terasa hujan lebat. Saya pun Allah mabarik lana fi maraz. Astagfirullahaladzim. Panitia berdoa siang dan malam. Mereka sudah pasang umbul-umbul, pasang listrik, pasang sound system. Panitia yang paling kuat berdoa supaya hujan ini ditunda. Ya Allah, tunda ya Allah. Panjangkan umur Ustaz Somad ya Allah. Kami udah lama nunggunya Allah. Habis acara ini terserah ya Allah. Artinya apa? Jangan pernah bosan berhenti berdoa. Doa. Doakan yang baik-baik. Andai ada orang menganiaya kita, mengejek kita, menzolimi kita. Apakah kita doakan dia jelek? Tidak. Kalau kita doakan jelek, apa beda kita dengan dia? Tetangga saya jahat Pak Ustaz. Tetangga saya nakal Pak Ustaz. Lalu kamu doakan apa? Saya doakan dia supaya stres. Ya Allah, matikan dia ya Allah. Kalau bisa jangan langsung mati. Buat dia stroke agak 6 bulan. Apa beda engkau dengan dia? Berarti sama aja isi otaknya. Oleh sebab itu maka doakan dia, ya Allah, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, murahkan rezekinya, naikkan harga sawitnya sebagaimana sawitku juga naik karena kami satu KT. Doakan kebaikan-kebaikan. Nikah dia, anak ibu dengan anak bapak sama, seperjalanan, satu sekolah, sama-sama berangkat, sama-sama ke Pekanbaru, sama-sama tamat. Tapi anak dia dapat jodoh duluan. Marah. Kok anak dia nikah duluan? Kan sama satu sekolah. Iyalah, dia pakai pelet. Kenapa tidak katakan dia seperti anak saya?
maka dia dapat mantu juga sama seperti mantu saya. Mengatakan anak orang, anak kita tak salah. Asal jangan bini orang, bini kita masalah. Senang hati saya, anak dia sudah menikah, sudah dapat jodoh. Insya Allah anak saya menyusul. Nikahnya datang, doakan di depan dia. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Kalau hati bersih, tapi kadang hati kotor, doanya sama, bunyinya beda. Barakallahu lakum. Oleh sebab itu bersihkan hati, tenangkan jiwa. Orang air emas hatinya bersih-bersih. Kalau tak bersih hatinya tak mungkin dia datang. Ngapain dia datang? Siapa yang mau ceramah? Ustaz Abdul Somad. Ngapain kita dengar ceramah Ustaz Abdul Somad? Lebih berat aku daripada dia. Kalaulah masuk surga itu dilihat beratnya, tentu gajah lebih dulu masuk surga. Ini untuk menyenangkan hati orang yang kurus. Bapak ibu duduk di bawah, di atas permadani karpet yang asli original. Habis kena hujan. Tak khawatir masuk angin kentut-kentut. Ini menunjukkan rendah hati. Maka orang yang tawadhu rendah hati, illa rafa'ahu Allah. Orang yang rendah hatilah yang akan diangkat Allah setinggi-tingginya derajat. Sebaliknya orang yang sombong, merasa tinggi, merasa lebih hebat, itulah yang diturunkan Allah serendah-rendahnya. Yang ngomong siapa? Allah. Tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Kita hidup bertetangga, berkerabat, satu kampung, satu daerah, satu desa. Apa yang kita banggakan? Itu orang yang sombong-sombong itu, insya Allah nanti mati jenazahnya mandi sendiri. Orang yang angku-angku sombong-sombong kepada tetangga, kepada kawan, pada sahabat itu, memangnya nanti dia pergi ke liang kubur. Siapa yang menggali? Orang lain menggalikan. Siapa yang memandikan? Orang lain memandikan. Maka kalau baik-baik sekarang, nanti mereka pun memandikan kita pelan-pelan. Nyiram airnya jangan langsung, jenazahnya masih sakit, disiramkan ke tangan. Pelan-pelan ngorek hidungnya. Kalau kita baik. Tapi kalau kita sombong, angkuh, menyepelekan orang, lihat aja nanti matinya. Diambil mereka semprotan dorsmir. Nah, ini yang sombong dulu kan, lepas lubang hidung. Kalau kita baik, diambilnya kain putih, pakai kapas, pelan-pelan. Tapi kalau kita sombong, diambilnya brus WC. Oh, mana super pel? Kau pikir selamanya hidup ini begini? Ada masanya kita di atas, ada masanya kita sakit. Iya kalau langsung mati. Kalau stroke 6 bulan. Siapa yang akan menyuap kau bapak yang ganteng, yang perkasa, yang hebat, yang banyak duit? Siapa yang akan menyuap kalian? Apa datang kawan-kawan kalian menyuap? Tidak. Siapa yang akan menyuap makan pagi? Siapa yang mewudukan? Siapa yang memakaikan pampers? Siapa yang mengangkat dari tempat tidur? Nih mereka. Tapi kalau kalian baik dari sekarang, mereka akan suapkan pelan-pelan. Mas, mangan ya mas. Cici, titik mas, titik. Sabar ya mas, sabar. Cici loro, 3 hari lagi selesai nih mas. Makanya baik dari sekarang. Baik. Tapi kalau kalian sombong, angkuh, karena duit banyak, karena perkasa, karena sehat, karena sawit banyak. Nanti sampai masanya mereka akan membalas. Makan. Meleleh air mata kalian mendengar suara azan dari masjid. Hayya 'alas shalah. Dia sabar membawakan air, mewudukan. Dia tahu takut wuduknya batal karena dia pakai mazhab Syafi'i, dimintanya anak laki-laki mewudukan. Tapi dokter ngasih tahu jangan kena air. Ini bapak nggak boleh kena air. Kalau dikasih air kenapa? Mati. Dia sabar mengambilkan tanah. Diciumnya tanah, tak ada bau kencing kucing, tak ada bau tai kucing. Diletakkannya di atas koran, di atas talam, di bawah nampan, dibawanya. Minta tayamumkan, ditayamumkannya. Dia tahu nanti tayamumnya batal. Anak laki-laki diajarkannya tayamum. Kene nak tayamum. Tapi kalau kau sombong, diambilnya tanah. Memangnya selamanya kita sehat? Memangnya selamanya kita kerja? Memangnya selamanya duit ada di tangan kita? Tidak. Hari berganti, musim berubah. Hari ini di atas, besok turun ke bawah. Maka manusia ini banyak yang lupa.
Karena manusia lupa inilah dinasehatkan dengan tausiah. Hari ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Apa tausiah? Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Mudah-mudahan tausiah malam ini bermanfaat buat yang menyampaikan dan buat kita semua insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Biasanya Ustadz Somad kalau ceramah pakai hitung. Poin pertama, poin kedua, poin ketiga. Kesimpulannya. Di air emas tak perlu saya simpulkan. Karena orang air emas cerdas-cerdas bisa menyimpulkan sendiri. Ustadz, saya nggak ingat isi ceramahnya. Tenang, Allah sudah kirim orang-orang yang mengingatkan kita. Siapa namanya? Samsung, Sony, Panasonic. Di mana bisa kami lihat Pak Ustadz? Di channel-channel www.youtube.com. Tinggal tulis saja nanti di YouTube. Abdul Somad, air emas, Kwansing, enter. Setelah dapat, jangan lupa like and share. Berbagi kebaikan-kebaikan, sampaikan kepada saudara-saudara kita sehingga mendapatkan pahala amal jariah yang mengalir sampai kita mati insyaallah. Mari kita sama berdoa kepada Allah, bukan menambah doa. Doa kiai tadi sudah kita aminkan, tapi Abdul Somad berharap doa ini doa Abdul Somad sebenarnya. Tapi Abdul Somad khawatir doa dari mulutnya tak diterima Allah karena banyak makan haram, karena banyak syubhat, karena banyak dosa. Abdul Somad ingin diaminkan oleh kiai, diaminkan oleh jamaah. Mudah-mudahan doa Abdul Somad diaminkan oleh malaikat, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ahyina bil iman, hidupkan kami dengan iman. Wa amitsna bil iman, matikan kami dengan iman. Wa akhrijna minad dunya ma'al iman, keluarkan kami dari dunia ini nanti membawa iman. Wa adkhilnal jannata ma'al iman, masukkan kami ke dalam surga bersama iman. Ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, bersama sayyidina Muhammad SAW dalam surga jannatul firdaus. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainnan ya'tihi rizquhu min kulli makan. Jadikan air emas negeri yang aman, damai, tentram, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa anzilhu, kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ke air emas. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu, kalau masih tertanam dalam tanah, naikkan ke air emas. Wa in kana ba'idan fa qarribhu, kalau masih jauh, dekatkan ke air emas. Allahumma barik lana fi arzaqina, berikan berkah pada rezeki kami supaya kami bisa berinfak, berwakaf, berzakat dan bersedekah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina minas salihin was salihat. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan salihah. Min huffazil Quran, jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Al-Quran. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri kami dari segala malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Allahumma wafiq ulata umurina, bapak-bapak anggota dewan kami, bapak forum komunikasi pimpinan daerah Kwansing, bapak Kapolres, bapak Kapolsek, bapak Dandim, bapak Babinsa, jadikan hati mereka condong menolong agamamu dengan kekuasaan yang kau titipkan di tangan mereka ya Allah. Allahumma ja'alhum umana'uka 'alal ard, jadikan mereka orang-orang yang amanah di atas muka bumimu ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai saat malaikat maut mencabut nyawa kami, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminina bi rahmatillahi wa karamihi ya arhamar rahimin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesilapan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.